Oke, salam jumpa. Pada video kali ini, sesuai dengan judul pada video ini, kita akan menilai apakah kemampuan seorang pemain sepak bola itu sudah sesuai dengan ekspektasi ataukah belum. Nah, untuk mengukur atau menilai hal tersebut, di sini saya memiliki data 50 pemain sepak bola dunia. Ya, 50 pemain sepak bola dunia. Lalu mereka ini telah diukur kemampuan mereka. Nah, beberapa indikator kemampuan yang diukur itu adalah crossing, ya, lalu kemudian short passing atau passing pendek gitu ya, lalu ada tendangan volley-nya, lalu ada dribblingnya, passing panjang gitu, lalu ada ball control atau kontrol bola, lalu ada kekuatan shoot, kekuatan tendangan, shoot power, kemudian long shot ya, tendangan jarak jauh gitu ya. Nah itu, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 indikator kemampuan yang diukur, dan kemudian ini adalah skor-skornya. Nah, kita akan menilai apakah kemampuan-kemampuan ini itu sudah sesuai dengan ekspektasi ataukah belum. Nah, lalu kemudian kita akan menjawab 3 hal misalnya. Kalau misalnya sudah sesuai dengan ekspektasi, ya berarti sudah sesuai gitu ya. Kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, maka kemampuan itu perlu perlu dikembangkan lagi gitu. Lalu bisa jadi juga ada pemain sepak bola itu yang kemampuannya tuh di atas dari ekspektasi gitu, di luar dari ekspektasi gitu. Maksudnya itu ekspektasinya seperti ini, tapi kemudian dia melampaui ekspektasi itu. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, kita akan melihat itu ya. Kita akan menganalisis apakah kemampuan mereka ini sudah sesuai dengan ekspektasi ataukah belum. Nah, ini data yang kita punya, lalu ini skor-skornya ya. Nah, kemudian kita akan menganalisis ini menggunakan analisis RAS model. Oke, ya, kita tutup saja. Sekarang saya akan menganalisis RAS model ini menggunakan bantuan software yang disebut dengan WinStep. Ya, ini WinStep. Saya klik, lalu kemudian saya pilih impor. Saya akan impor data tadi Excel, select Excel file, lalu kemudian saya pilih yang ini, 50 pemain sepak bola dunia. Lalu kemudian saya akan masukkan di person label variables ini itu nama pemain dan juga preferred foot ya. Preferred foot itu artinya kekuatan kaki yang digunakan. Saya masukkan di person label variables. Lalu kemudian indikator kemampuannya ya. Ini saya cut, saya masukkan ke item response variable. Oke. Lalu kemudian pilih construct WinStep file. Di sini saya pilih data 50. Saya tulis saja filenya, data 50 pemain sepak bola dunia. Oke, lalu kemudian save. Oke, jadi ini adalah notepad-nya. Saya tutup. Nah, ini notepad-nya. Nah, notepad ini akan saya seret saja ke WinStep seperti ini. Lalu kemudian enter 2 kali. Oke, ya ini sudah selesai teman-teman. Lalu bagaimana cara kita menganalisis apakah kemampuan pemain ini sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum? Nah, kita ke output tables, lalu pilih yang person key form unexpected, yang ini. Person key form unexpected. Nah, pilih ini. Kemudian ini hasilnya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Bisa dilihat ini hasilnya. Nah, lalu kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu
kita lihat key yang di atas ini. Nah, ini adalah key-nya. Nah, kalau misalnya ada angka, lalu kemudian di sebelah samping kiri dan kanan dari angka itu ada tanda titik, itu berarti observe. Observe ini artinya apa? Observe ini artinya skornya itu, skor atau angka itu adalah skor yang berdasarkan data yang di Excel tadi. Jadi skor faktualnya, ya, skor pengukurannya. Nah, lalu ada yang seperti ini, angka tapi tidak ada tanda titik duanya. Jadi angka seperti ini, itu artinya expected. Expected itu artinya yang diharapkan. Jadi bisa terjadi apa yang data faktual itu misalnya 50, tetapi bisa terjadi yang diharapkan sebenarnya bukan 50, misalnya 55. Nah, itu berarti maksudnya expected. Lalu kemudian ada skor yang di dalam tanda kurung. Itu berarti dia itu adalah data faktual tetapi very unexpected, artinya sangat tidak terduga. Nah, sangat tidak terduga. Jadi ada mungkin pemain sepak bola itu yang skornya itu tidak terduga gitu. Tidak terduga dia bisa mendapatkan skor seperti itu, ya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Misalnya Immobile, ya. Ini adalah pemain sepak bola asal Italia, Immobile. Nah, Immobile ini di kemampuan tendangan volley-nya itu skornya itu ini 87. 87 ini artinya apa? Ini kan skornya itu dalam tanda kurung, artinya observe data faktualnya 87, tetapi sangat tidak terduga ini data 87 ini. Sangat tidak terduga. Nah, jadi melebihi ekspektasi ini. Kemampuan dia ini melebihi ekspektasi, kemampuan tendangan volley dia ini melebihi ekspektasi. Sebenarnya seharusnya itu 68 bukan 87. Artinya apa? Kemampuan tendangan volley dia itu melebihi ekspektasi. Nah, bisa terjadi ya Ciro Immobile ini dia memang mengembangkan kemampuan dia dalam tendangan volley sehingga kemampuan dia ini dari yang kemampuan yang biasa-biasa saja kemudian meningkat, ya. Makanya itu hasilnya itu di luar ekspektasi, very unexpected. Di luar ekspektasi. Skornya 87. Nah, lalu misalnya kita lihat ini juga. Kalau ini tuh long passing, passing panjang, itu observed but very unexpected itu 49. Nah, ini juga sebenarnya di luar ekspektasi. Seharusnya Ciro Immobile itu di long passing itu dapatnya 72, tapi dia cuma dapat 49. Artinya apa? Itu lebih lebih rendah dari ekspektasi yang diharapkan. Lebih rendah dari yang diharapkan. Nah, lebih rendah dari yang diharapkan. Seharusnya dia bisa dapat 72, tapi dia hanya 49. Artinya apa? Artinya itu di luar ekspektasi. Lebih rendah dari harapannya sebenarnya. Sehingga Ciro Immobile itu perlu mengembangkan kemampuan long passing-nya. Ya, long passing-nya itu dia perlu kembangkan. Lalu kemudian ini ada juga ini kemampuan shoot power, ya. Kekuatan tendangannya itu 86 nih, 86. Observe kan? Nah, ini 86. Nah, sebenarnya yang ekspektasi yang diharapkan itu 76, ya. Yang diharapkan itu 76, tetapi si Ciro Immobile berhasil mendapat 86. Artinya apa? Ini lebih dari ekspektasi, ya, lebih dari ekspektasi. Artinya apa? Pada kemampuan shoot power ini, Ciro Immobile itu mengalami perkembangan di luar ekspektasi. Jadi mengalami perkembangan dia. Nah, itu teman-teman. Lalu kemudian kita lihat misalnya nama-nama terkenal, misalnya Messi, ya. Kita cari yang Messi, kita lihat Messi. Nah, ini Lionel Messi. Nah, kita lihat di Messi, misalnya dia long shoot-nya. Nah, long shoot-nya ini kita lihat itu 94. Ini offside-nya 94. Ini ada titik 2 kan. Nah, seharusnya dia dapatnya 90, tapi dia dapatnya 94. Artinya apa? Artinya itu lebih dari yang diharapkan, ya. Lebih dari yang diharapkan. Artinya apa? Artinya Messi ini betul-betul mengembangkan kemampuannya dalam hal long shoot-nya ini. Artinya walaupun dia yang diharapkan itu 90, tetapi Messi ini
sudah mengembangkan kemampuan dia dalam long shoot sehingga menghasilkan skor 94. Artinya sudah lebih dari yang diharapkan. Itu teman-teman. Lalu misalnya dribbling. Kita lihat dribbling itu skor faktual itu 97. Yang diharapkan itu 91. Artinya apa? Melebihi dari yang diharapkan. Artinya apa? Messi telah mengembangkan kemampuannya dalam hal dribbling sehingga melebihi ekspektasi atau melebihi yang diharapkan. Nah, berbeda dengan shoot power. Nah, shoot power ini teman-teman, itu skor faktual Messi itu 85. Seharusnya 91. Artinya apa? Ada hal yang menurun dari shoot powernya Messi sehingga dia hanya mendapatkan 85 padahal seharusnya 91. Jadi dalam hal shoot power ini itu terjadi penurunan pada diri Messi, terjadi penurunan kemampuan shoot power pada diri Messi. Ya, seharusnya 91, dia hanya mendapatkan 85. Ada penurunan kemampuan shoot power. Nah itu. Atau misalnya kita lihat Iniesta misalnya. Mana tadi ada Iniesta di sini. Nah, ini Iniesta. Nah, kalau teman-teman lihat Iniesta, nah misalnya di shoot powernya. Nah, shoot powernya itu kan observe-nya ini 67. Observe dan very unexpected, tidak terduga itu 67. Padahal seharusnya 81. Seharusnya itu 81. Artinya apa? Artinya Iniesta ini mengalami penurunan kemampuan dalam hal shoot power atau kekuatan tendangan. Nah, seharusnya itu shoot powernya itu 81, tetapi dia mengalami penurunan menjadi 67 saja. Dan ini adalah di luar dugaan ya, unexpected, very unexpected. Nah, jadi memang Iniesta mengalami penurunan kemampuan dalam hal shoot power. Nah, tetapi ada beberapa hal itu dia mengalami perkembangan, kayak misalnya mengalami kenaikan kemampuan, misalnya dribbling. Dribbling ini itu faktualnya 88. Yang diharapkan itu 82, artinya terjadi kenaikan kemampuan ya, kemampuan dalam hal dribbling. Lalu short passing juga terjadi kenaikan kemampuan ya. Yang seharusnya 83 tapi Iniesta mendapatkan 90, berarti ada kenaikan kemampuan di sini. Lalu ball control juga sama, itu terjadi kenaikan kemampuan dari yang seharusnya 84 naik menjadi 91. Artinya kan terjadi kenaikan kemampuan dalam hal ball control. Nah, jadi itu teman-teman, kita menganalisis bagaimana kemampuan seorang pemain sepak bola, apakah sudah sesuai dengan ekspektasi atau belum. Nah, kita menggunakan analisis RAS ya. Lalu ya itu tadi ya, kita menggunakan analisis RAS, lalu kita menggunakan ini ya, percent key form unexpected. Nah, di sini kita bisa melihat apakah ada pemain itu yang memang kemampuannya sudah sesuai dengan ekspektasi atau justru memang menurun kemampuannya di luar ekspektasi. Di luar ekspektasi ini artinya bisa kemampuannya menurun atau bisa kemampuannya itu meningkat ya. Nah, oke teman-teman, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.